Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nenden Sumiati dari Tasikmalaya. Ya. Iya. Yuk, permasalahan apa Bu? Datang ke RDAE. Datang ke RDAE, sebetulnya saya udah mungkin 2 minggu ya ngelihat dari YouTube, dari channel Pak Haji. Kemudian saya itu ada keluhan sakit Pak. Ya. Saraf kejepit sama darah tinggi. Yang pertama, yang kedua biasa pengen lunas hutang. Boleh. Jadi kalau Ibu saraf kejepit, mandinya jam 00. Udah laksanakan. Udah, Ibu mandi aja ya, terus nanti sembuh. Apa sih? Pakai daun apa? Pandan. Pandan, iya udah. Pokoknya kalau Ibu saraf kejepit, mandinya jam 00 sembuh. Iya. Kalau utangnya mau lunas, Ibu nggak boleh gibah sama nggak boleh julid. Percuma Ibu sedekah, percuma Ibu sholat, percuma Ibu baca Quran. Ibaratnya orang zaman dulu nimba air, ya. Udah nimba air taruh di dalam bak, baknya bocor bawah. Nimba, udah nimba, bocor, habis. Percuma Ibu sholat, percuma Ibu baca Quran, percuma Ibu tahajud, tapi ibunya julid sama orang. Ibunya gibah sama orang. Nah gibah gimana, julid gimana, Ibu nanti nafsirin aja sendiri gibah tuh apa. Nanti Ibu lihat di YouTube gibah apa, julid apa, Ibu tafsirin julid tuh apa. Selama Ibu julid sama gibah mendingan gak usah. Kenapa? Percuma. Pak Haji saya udah sedekah, mana kok gak cair 10 miliar. Pak Haji saya udah tahajud, mana kok gak cair 10 miliar. Pak Haji saya udah baca Quran, mana gak cair 10 miliar. Saya jawab gak mungkin. Karena lo julid, karena lu gibah. Gak bisa. Jadi Ibu paksain dulu gibah sama julid gak boleh. Bisa? Ya, insya Allah mau dilaksanakan. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ini Pak, saya itu aset tuh mau ini sama bank Pak. Apa? Mau disita sama bank. Apa? Itu berupa gedung futsal. Kan tadi udah bilang, Ibu gak boleh julid sama gak boleh gibah. Ya. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib. Sedekah subuh Ibu gak boleh bolong. Gitu ya. Sekarang itu sedekah subuh tuh artinya tiap subuh Ibu sedekah. Kalau tapi sebelum ajan subuh Ibu mesti nyolong star. Abis asar nih sekarang nih. Ya. Gak boleh abis subuh. Nih sekarang nih. Mulai abis ya sekarang. Asar. Sedekah subuhnya harus abis asar. Oh gitu. Kirain abis sholat subuh. Oh gak boleh. Bukan. Batal. Gak boleh. Sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Gak boleh. Abis asar. Abis asar. Udah gue tentuin aja saklek. Abis asar. Oh gitu. Ke siapa Pak? Anak yatim kurung. Oh ya. Cari anak yatim kurung. Transfer ya Pak. Mungkin karena saya jauh kan. Transfer. Pakai BRI Link. Oh iya. Paksain. Iya. Sedekah Jumat Barokah 1 juta wajib. Iya. Paksain. Kalau nggak punya uangnya gimana Pak? Pinjam. Jual barang, jual, pinjam. Cari. Selama berapa? Sampai terkabul, udah terkabul udah nggak usah sedekah, nggak usah puasa, nggak usah tahajud, nggak usah baca Quran, nggak usah semua udah. Nanti kalau bangkrut ketemu gue lagi. Oh, gitu. Itu gimana kira-kiranya? Ke ini nggak? Itu udah mau dilelang. Kan belum sedekah subuh, mana sedekah subuh lo? Oh iya belum. Kerjain dulu, lo belum kerjain udah nuntut dulu ke gue. Sedekah dulu. Oh, gitu. Bisa? Insya Allah. Nggak ada insya Allah, pasti. Pasti. Itu nilainya berapa aja gitu? Kalau lo udah darurat sedekah subuhnya harus 1 juta. Betul. Sekarang futsal lo berapa nilainya? Ya nggak tahu, cuman utangnya aja jadi. Berapa utang lo? Dari 1,2 sekarang udah harus bayar 4. Nah ya udah sedekahnya 1 juta, mana ada sedekah 100.000 dilelang. Lelang aja udah, lelang aja dah, lelang aja. Jangan Pak, nanti ya makanya sedekahin buat tolak bala. Bisa? Insya, ya pasti. Pasti. Ya. Kemudian saya itu ditinggal adik ya, adik saya meninggal. Kebetulan nggak punya istri, nggak punya anak. Nah dia kan banyak itunya Pak, peninggalannya. Nah itu karena kita berempat ya, bersaudara berempat kan, mungkin satu tanah harus berempatan. Mau dijual itu lagi susah banget Pak jualinnya. Kencingin. Tanahnya dikencingin sambil diajak ngobrol. Laku. Kencingin. Kencing di situ gimana? Kencing di situ. Lo jongkok, telanjang bulat, kencing. Kalau nanti ada burung bango, laku. Banyak orang. Nggak apa-apa. Yang penting laku. Lo mendingan
Nggak laku mendingan laku. Iya mending laku. Nah tuh kan gila lu mulai nongol. Ada lagi? Iya itu pengen segera insya Allah. Kan belum lo kencingin. Kencingin dulu dong. Kencingin belum? Belum. Ya ada kencingin belum dulu. Tahu, gitu. Kemudian ini masalah ngaji Qur'annya Pak nggak bisa kalau 12 juz matanya. Ya udah sebisanya aja. Sebisanya ya Pak ya. Terus apa lagi ya? Yuk sebelahnya nanti nanya lagi. Yuk. Ini ada yang sedekah 2 juta udah masuk soalnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ini kalau saya tuh membangun rumah belum selesai Pak. Belum ada biayanya gitu. Ibu kencingin bangunannya sambil ibu ajak ngomong. Ada uang masuk sambil ibu kencingin temboknya. Ya, Kalau pondasinya pondasi sambil kencingin sambil ngomong. Ya. Ada uang masuk. Pembangunan jalan terus, pembangunan jalan terus. Setiap hari dikencingin. Nanti ada aja uang masuk buat bangun. Oh iya. Ya. Bisa? Ya itu aja. Oke, yuk. Satu lagi Pak. Boleh. Saya punya anak angkat. Diambil dari bayi Pak. Ya. Kemudian waktu kelas 5 SD tuh dia nggak mau sekolah. Ya. Diusahain sampai saya diiniin ke Bogor ke sini di pesantren. Ya. Nah sekarang udah kuliah Pak. Udah saya. Pertanyaannya apa? Pengen dia jadi semangat Pak kuliahnya gimana. Ibu cebok alat kelamin ibu minumin ke anak Ya. itu. Terus kemudian untuk bayarin kuliahnya Pak harus gimana ya? Nanti duitnya ada. Kan ibu gitu. nanti meraktekin ilmu RDA kan cair 10 miliar. Gitu. Buat nyokolain dia masa nggak bisa? Bisa lah. Pasti bisa. Iya. Oke? Ya oke. Sip. Yuk sebelahnya. Ibu. Pertanyaannya apa? Ayo. Saya ini Pak Haji mau promosi jamu. Iya. Iya. Gimana? Yaudah ibu ngomong. Ini Ibu ya, ngomong. Untuk ini saya ada jamu wanita. Ya. Bisa ini apa namanya? Jamu ini bisa perat untuk wanita. Terus ini untuk yang laki-laki. Jamu kejantanan untuk laki-laki. Terus ada ini untuk wanita ini jamu apa namanya tuh? Tongkat wanita. Ya. Terus ini galian rapat berupa pil. Ya. Terus ini yang empot ayam berupa pil juga. Ya. Ya udah, yang berminat hubungi di HP ibu nomor berapa? Kalau mau berminat ngubungi HP 081 335 843 681. Ada lagi? Ya, sudah Pak Haji gitu aja. Boleh. Ibu ada pertanyaan lagi ya? Ya udah ibu pulang dulu ke rumah nanti ibu kesini lagi. Oke, kalau ibu nggak ada saya tutup. Ini ada yang udah yang sedekah 2 juta udah pada masuk nih. Yang mana? Yang mana? Yang 2 juta mana? Ibu. Ya udah ayo cepetan. Yang jelas pengen tajir melintir Pak Haji. Ya ibu mesti paksain dulu. Bisa nggak boleh julid sama nggak boleh gibah. Gibah ngomongin orang ya Pak Haji. Iya, bisa nggak boleh Jangan julid. ketemu orang berarti ya Pak Haji dia masih di rumah. Iya betul. Jadi nggak julid. Ibu jadi nggak boleh gibah sama nggak boleh julid. Iya. Ibarat kan tadi udah saya contohin. Iya. Ibu nimba air. Iya. Di bak air nih. Nimba air di bak. Iya. Airnya udah penuh di bak. Iya. Tapi bawahnya bocor. Airnya kan habis. Airnya ibu pas mau pakai buat cuci piring nggak ada. Mau dipakai buat mandi nggak ada. Kenapa ya? Oh nggak taunya bocor. Nah begitu juga kita udah baca Quran. Kita udah baca Quran. Kita udah tahajud. Kita udah baca Quran. Tapi mana katanya kata Pak Haji cair 10 miliar. Iya. Saya udah sedekah subuh mana? Katanya cair 10 miliar. Mana Pak Haji? Iya. Loh, orang elunya julid. Oh, orang elunya gibah. Oh, nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Orang yang suka julid sama gibah ngabisin pahala kita. Pahala apa? Pahala sedekah, pahala tahajud, sama pahala baca Quran. Jadi lebih baik yang mana Pak Haji? Ya lu bisa gak ngilangin julid? Nggak bisa. Bisa gak lu ngilangin gibah? Nggak bisa.
Ya udah lu gibah terus aja sama julid terus. Begitu. Cuma kalau sholat itu Pak Haji pikirannya kemana-mana, ada aja yang dipikirin. Gak apa-apa Bu, namanya orang udah usia Iya. 60 tahun ke atas emang begitu. Cocoknya Ibu tuh Malah hilang dikubur kunci juga hidup-hidup. ketemunya lagi sholat Pak Haji. Nggak Hilang apa-apa. kunci di anu gitu. Ibu tuh cocoknya dikubur Ih, hidup-hidup. jangan dikubur. Ajarin bos, biar kepalanya nggak itu. Tuh, kalau yang pakai centong-centong itu gimana Pak Haji? Iya tadi ajarin, ini diajarin. Gimana? yang Ajarin, Bos. centong-centong? Ajarin. Iya Ibu, jadi ditekankan Pak Haji tadi, Iya. amalan 10 hal 9-nya Ibu kerjakan dengan sangat sempurna, mulai dari bangunnya sudah jam 00, sudah senyum, sudah mandi pandang. Ibu dari mana Bu? Tasik. Oh, kesini sama siapa? Ini berdua. Oh iya iya. Terus? Saya tarik, ini nggak ada temen tapi Iya iya. Kenapa nggak didodorin Bu? Harusnya didodorin aja, ngapain ditarik-tarik? Dodorin aja, dodorin. Gimana? Iya, itu kan sudah ya, sudah bangun, sudah senyum, sudah mandi, sudah sholat tahajud, Iya. sudah baca Quran, sudah Sudah sholat sholat tobat juga, tobat, sudah sholat badiah qobliyah, sedekah subuh, Sedekahnya yang mau belum. mau dijalanin, Iya, mau, insya sedekah Jumat barokah Pasti. mau. Iya. Kalau itu pun dijalani dengan sempurna, tetapi kalau sifat 18 dan disimpulkan dalam bentuk julid dan ghibah, Hilang itu semua. hilang Hilang semua, lenyap. Seperti halnya pasir di Iya. atas batu, Iya. turun hujan, Iya. bers, hilang, halus, tidak ada bekasnya. Maka yang utama Ibu tekankan Pak Haji tadi, harus paksain jangan gibah. Apa gibah? Ngomongin orang ya. Oh, dan itu semakin digosok semakin asik. Maka namanya jadi gosip. Gosip. Begitu ketemu temennya, nih sini ngopi ngomong. Udah ngomongin tetangga, bilangin besan, bilangin mantu, semakin asik. Nah, gibah itu kalau yang diomongkan bener juga, orangnya jelek, Iya. orangnya nakal, iya. Tapi ngapain diomongin? Itu namanya gibah. Tapi kalau yang Ibu omongin itu ternyata salah, Iya. itu namanya Fitnah. fitnah lebih kejam dari Pembunuhan. 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 Makanya kan Kata mendingan Pak Ibu Haji. dikubur hidup-hidup. Oh, jangan Pak Haji, masih punya utang. Iya, Harus bayar gibah. utang dulu. Kalau Ibu dikubur hidup-hidup masuk Utangnya surga. nggak bayar nanti Pak Haji. Langsung lunas. Oh masa, asuransi yang langsung lunas. Ngikut. Jangan menghina. Iya, biasa kita kan semakin asik. Ya, semakin asik. Nah, yang dimaksud Pak Haji yang jauh lebih dari itu, tidak sekedar gibah ngomongin orang, tetapi kita gibah tentang diri kita sendiri dan gibah kepada Allah yang digibahi. Gimana sih Allah ki? Wong saya sudah sholat, sudah sedekah, sudah ibadah. itu Gimana Allah? Sholatnya Kita suka kemana-mana pikirannya. iya, berarti kita namanya menyalah-nyalahkan Allah. Sekarang Ibu berdua gibah. Ibu denger lagi diomongin Ibu, marah nggak Ibu kira-kira? Marah. Marah. Iya. Jengkel. Kalau Allah jadi digibah seperti itu akhirnya Murka. murka. Contohnya gini, Ibu ngomong ke Ibu ini, saya udah sedekah, saya udah sholat tahajud, saya sudah Melakukan segala ya hal. ibadah jam 00. Ya. Kok kita belum terkabul? Itu gibah Allah gak? Ya iyalah, emang Ibu sedekahnya kemana? Ke Allah, wasilahnya anak yatim. Tapi Ibu ngomongin, mana saya udah sedekah 2 juta, mana saya udah sedekah subuh, mana saya udah sedekah Jumat barokah.
hajat saya mana belum terkabul. Iya. Kira-kira Allah marah gak? Marah. Wajar kalau ibu nggak dikabulin. Yang ada ibu malah utangnya ditambahin. Jangan, karena berat. Terkabul tapi utangnya ditambahin. Janganlah. Jangan. Makanya nggak boleh gibah. Terangin lagi. Ini agak budak sedikit ya. Jadi kita kuat, kita ibaratkan begini tadi itu Pak Haji menegaskan lagi itu. Ibu gibah ngomongin ibu. Iya. Dan ibu denger atau diceritain oleh yang lain. Habis ibu berdua ngobrol, bicarakan tentang itu obat apa, dan gibah ngomongin. Habis itu ibu cerita, ibu tadi diceritain loh, nanti dari ibu bilang gini. Marah. Iya, Nah pasti sekarang kita gibah tidak dengan orang, kita gibah dengan diri kita sendiri, tapi yang kita omongin siapa? Allah. Sama aja ya. Sama enggak logikanya? Iya, Sama ya? Sama. Gimana Allah ini? Pasrah kali ya. Allah dengar enggak? Ya pasti denger. Legowo. Iya, pasrah itu. Pasrah. Ya. Legowo. Nggak bisa di rumah tuh pikirannya. Iya. Legowo Ibu. Jadi kalau ke Allah jangan menggibah, membicarakan apa yang sudah pernah kita jalani, apa yang sudah pernah kita ibadahi, ibadahkan ke Allah. Iya. Seperti halnya kita habis ngasih ke ibu, habis itu kita omong-omongkan sama, itu sudah kasih suruh ngano aja nggak mau gimana. Nah, dengar marah Lah Bu. lah Allah sudah sedekah, Allah aku sudah sedekah kok. Nah, udah sedekah ya, terserah Allah nanti. Iya. Yang kedua julid itu lebih dahsyat daripada gibah. Kalau gibah itu kadang yang diomongin itu benar. Tapi kalau julid itu yang diomongin dicari-cari kesalahannya. Nyinyir. Nah, julid itu nyinyir. Dia berbuat baik, kita tahu dia berbuat baik, tapi kita cari-cari kejelekannya. Dia beli mobil saja, kita omongin bukan ikut alhamdulillah, Allah paling ya kredit. Nyinyir. Paling ya ngangsur, beli mobil gaya-gaya. Gaya-gaya. Biasanya itu yang dilakukan sama ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Iya. Jadi nyinyir itu seperti itulah. Kita nyinyirnya, coba julidnya kalau ke orang masih dia marah. Tapi kalau kita julidnya, nyinyirnya kepada Allah, Allah tambah murka. Jadi itu yang kata Pak Haji sampaikan tadi, yang menyebabkan hajat-hajat kita itu lemot, hajat-hajat kita itu yang sudah mendekat pergi lagi, mental lagi. Itu julid, nyinyir. Jadi sifatnya adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau melihat orang lain senang kita malah susah, malah sedih. Duh. Tapi kalau SMS. Singkatan dari apa? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS itu baik enggak kira-kira? Sangat baik, sangat baik, sangat tidak baik. Maka itu harus kita buang jauh-jauh. Kalau ayatnya Allah menekankan ini itu kan penyakit hati. Jadi kata Allah, kalau kita mau beruntung, futsalnya tidak dilelang, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad pasti
sungguh, niscaya. Jadi Allah nyebutnya bukan insya Allah, tapi pasti. Pasti apa? Aflaha, kamu beruntung. Kehidupanmu selalu untung, selalu mujur. Apapun yang dilakukan selalu menghasilkan. Caranya apa Allah? Zakkaha, bersihkan hatimu. Nah, jadi kalau hatinya bersih, maka kehidupannya akan selalu beruntung. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Dan ini ada tambahannya, dan pasti, wa qad dan pasti, sungguh, niscaya kamu akan selalu buntung, selalu dalam kerugian, dalam kesengsaraan, hidupmu blangsat. Karena apa Allah? Karena kamu dassaha. Karena kamu mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Hatimu kamu kotori dengan apa kotornya hati? Debu, pasir. Enggak. Kotornya hati dengan sifat yang 18. Ada gibahnya, ada julidnya. Cemburu. Iya. Itu sifat hati yang harus dibuang. Tidak boleh dipelihara. Pelihara artinya apa, Bu? Peli sendiri, hara sendiri. Ya. Sendiri. Ya, jadi harus Sini. dibuang jauh-jauh. Tidak boleh dipelihara, tidak boleh dikoleksi. Ibu tahu gak peli artinya? Apa Oh, Pelihara. Peli itu artinya alat kelamin laki-laki. Kalau orang Jawa namanya peli. Pelihara. Kalau bahasa Sunda, bahasa Tasik apa? Apa? Kanjut. Kanjut hara. Kalau orang Jawa namanya pelihara. Kalau orang Jawa Barat namanya kanjut hara. Saya mau bikin Haji Marco ketawa susah. Dari tadi dia cemberut mulu. Nyanyi Pak Haji. Soalnya alat kelaminnya kejepit tadi. Nyanyi. Oh nyanyi, ya dah, was nyanyi was. Ibu mau kasih hadiah obat kuat was. Pakai mic, nyanyi. Nyanyi apa Bu? Permintaan. Penyanyi apa Haji Marco? Nyanyi apa? Mbah Dukun. Ya, sabdain futsalnya nggak dilelang. Sabdain. Iya dong disabdain. Sabdanya RDI nggak pernah gagal. Sabdanya RDI nggak pernah meleset. Amin. Gitu. Amin. Ayo sabdain. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya dari Tasikmalaya. Konon katanya futsalnya mau dilelang. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih larut pasien disembur. Bor. Kobul. Ustadz yang nggak dilelang. Pasti. Dan punya penghasilan sebulan 10 miliar. Punya penghasilan 10 miliar. Pasti. Amin. 10 miliar tunai. Bor. Bur. Ulangin lagi biar manjur. Sekali lagi manjur. Bu, liatin ya. Ini manjur nih. Ada Sabdanya. Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya dari Tasikmalaya. Konon katanya pulsalnya mau dilelang. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra.
Dengan air putih lalu pasien disembur. Bor. Kubur. Usaha nggak hilang, penghasilan 10 miliar. Kobul. Seneng gak disabdain? Senang. Alhamdulillah. Bos, lanjutin bos. Ajarin biar tidak dilelang. Jadi sedekah subuhnya jam berapa, sedekah Jumat barokahnya gimana? Ya, jadi kenapa ibu sudah punya usaha, sudah punya futsal yang sampai merosot? Karena itu doanya malaikat. Kenapa malaikat berdoa? Karena ada 2 malaikat yang setiap malam turun ke kita-kita, satu untuk nengok yang sedekah, satu untuk nengok yang tidak sedekah. Yang ketemu yang sedekah, doanya positif luar biasa. Allah ganti sedekahnya, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Amin. Tapi syaratnya sedekah subuh. Yang satunya ketemu orang yang tidak sedekah subuh, doanya Allah lenyapkan, binasakan, bangkrutkan usahanya, kehidupannya, rumah tangganya. Itu maka tolaknya dengan apa? Sedekah subuh. Harus dengan sedekah subuh. Tapi ngerjainnya habis sholat asar sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Jadi sholat tahajud ngerjainnya jam 00. Bukan tahajud jam 4, tapi tahajudnya jam 00. Namanya nyolong waktu, nyolong star. Lanjut. Ya, jadi nyolong yang diajari Pak Haji nih Bu. Diajari nyolong. Nyolong apa? Nyolong star. Jadi kita memulai lebih awal. Jadi kayak kita lebaran Idul Fitri, sholat Idul Fitrinya besok pagi. Tapi asar gini kita sudah persiapan Idul Fitri. Idul Fitri. Udah nganterin ke rumah saudara pakai nasi rantang. Ibu kalau nganterin nasi rantang ke saudara-saudara Idul Fitri hari apa? Malamnya, Sorenya. Ya. Pakai rantang ke rumah saudara-saudara kan? Mau Idul Fitri kan? Kalau kita nganterin abis sholat Idul Fitri nasi rantang udah nggak ada. Malaikatnya udah terbang. Mau Idul Fitri? Ziarah ke kuburan. Kan abis asar kuburan rame tuh. Kuburan orang tua, kuburan nenek abis asar. Padahal kan Idul Fitrinya besok. Nggak bisa, jadi kita harus di awal waktu. Jadi ibu nganterin nasi rantang ke rumah saudara-saudara kalau mau Idul Fitri sebelum takbiran. Awal waktu. Habis asar ibu pakai rantang ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumahnya saudara, ya kan? Iya. Pak Haji, itu hobi saya Pak Haji. Hobinya? Kalau mau lebaran itu saya suruh bawa rantang ke saudara-saudara itu saya sudah dapat uang. Ngantri, iya benar, Antri. baris tuh, Iya. cucu-cucu semua dikasih. Kadang-kadang pokoknya Disakuin? sukuin bosinya. Jadi saya senang Pak Haji. Kalau udah Kok bisa lebaran. tiap hari lebaran terus ya? Ngirimnya nggak sendirian biasanya sama adik-adik. Iya. Bareng-bareng sama adik-adik. Iya, ke rumah paman, Iya, ke rumah betul. bibi, Iya, benar. ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah besan, ke rumah sebetulnya siapa. dulu, sekarang Nganterin udah nggak makanan, isinya ada lontong, ada sayur, ada nasi. Sekarang udah udah nggak ada. Udah nggak ada. Coba dibudayakan begitu. Iya. Rezeki nggak bakal ketukar, Iya, Bu. benar, Maaf ya, zaman dulu, Iya. zaman nenek saya, Iya. kakek saya, zaman dulu itu anaknya kakek saya, nenek saya semuanya jadi orang. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi direktur utama BUMN. Apa yang dilakukan sama nenek saya? Dia tiap malam habis asar
Dia nyediain beras segini nih Bu. Namanya beras jimpitan. Di depan rumah. Perelek, ya. Kalau di Jawa Barat namanya apa? Perelek. Perelek. Nah itu Bukan, perelek. Nah itu tiap hari Bu. Pasti di depan rumah nyediain beginian. Nanti diambilin sejumput. Makanya dia tidak pernah didatengin debt collector nenek kita. Kakek kita nggak pernah didatengin debt collector. Sekarang baru turun ke anaknya, ke cucunya. Hampir tiap hari diteleponin nama debt collector. Kenapa? Karena dia nggak pernah sedekah subuh. Nah gantinya sedekah subuh. Zaman sekarang yang nggak pakai beras. Karena kan kita nggak pada kenal nih masyarakat. Ya udah kita transfer aja M-Banking. Transfer pakai BRI Link. Kemana? Ke anak-anak yatim. Kenapa sih Pak Haji mesti anak yatim? Dasarnya apa? Kenapa mesti ke anak yatim? Jadi karena kita hajatnya darurat. Darurat hajatnya. Kata Allah, ya nembaknya juga harus akurat. Sedekahnya harus akurat. Kemana sedekah yang... Karena duitnya tinggal segitu-segitunya aja. Ibarat peluru tinggal satu. Iya, pelurunya tinggal satu. Jadi nembak harus kena. Gitu. Terus itu. Pelurunya tinggal satu, tinggal terbatas lah ya. Maka kata Allah, supaya kita dimuliakan Allah, kita ngomongnya Rabbi akroman, Allah memuliakanku. Itu ada di surat Al-Fajr. Apa ya? Wal fajr walayalin asr. Terus ketemu di ujung ayat yang ke-15 itu Rabbi akroman, Allah memuliakanku. Karena apa? Di situ dikatakan rezekinya sedang luas. Rezekinya banyak. Nah, kita jangan ke yang ayat ke-16. Kenapa? Rabbi ahanan, Allah menghinakanku. Allah merendahkanku. Apakah ini karena Allah yang menjadikan gitu? Kata Allah tidak. Bukan karena Allah begitu, tapi kita yang salah. Kenapa Allah tidak memuliakan? Kenapa Allah memuliakan? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidak demikian, bukan demikian. Bal, tetapi karena la tukrimuna, karena kamu tidak memuliakan al yatim, tidak memuliakan anak yatim. Jadi supaya kita dimuliakan Allah, maka kata Allah kamu harus memuliakan anak yatim. Jadi sedekahnya, tembakannya, pelurunya tembakkan ke anak yatim. Nanti kalau ibu sudah longgar kembali, nembaknya kemana saja boleh, pelurunya banyak. Ya, di rumah ada anak yatim yang saya urus, yang kuliah. Hah? Anak yatim kurung. Ya, anak yatim. Yatim kriterianya ada yatim kurung, yatim yang ditinggal bapaknya, yang masih di dalam kandungan. Yatim yang tahajud, yatim yang dilatih, dididik, dibiasakan setiap malamnya tahajud di awal waktu. Yatim umroh, yatim kecil-kecil yang sudah diberangkatkan umroh, sudah mencium hajar aswad, sudah mengambil air zam-zam, minum air zam-zam yang langsung ngambil dari sumbernya. Itu dahsyatnya sedekah ke anak yatim. Kalau hanya 1-2 kurang manjur, numpang di RDAY yang anak kurungnya lebih dari 100 orang, 100 anak. Di rumah cuma ada 1. Iya, 1 juga enggak di rumah. Anak angkat. Iya, sudah kuliah. Oh, sudah. Cari yang kecil-kecil, Bu. Yang kecil-kecil. Yang manjur yang kecil-kecil. Yang lucu, yang lari-lari. Kalau bisa yang lucu, ya yang kecil-kecil. Manjur, kalau yang gede-gede kurang greget. Kalau kita punya hajat ekstrim kayak cair 10 miliar. Kalau bisa yang kecil-kecil.
Numpang aja di sini kan, di sini banyak Udah kita. saya urus 19 tahun. Jadi anak angkat saya. Bisa, gampang. Besok kan anak yatim hari Minggu berenang, Bu. Kalau ibu memang masih di sini, ibu nanti ijab sama anak yatim berenang. Nanti ibu nyemplung di kolam renang, ibu ijabnya di dalam air. Makin ibu nggak napas, makin terkabul. Keluar ngambang, Bu. Oh ya Pak Haji, ada sih cerita ya, boleh Pak Haji? Jadi waktu dulu kan saya kalau mau lebaran itu, siap besok mau lebaran, hari ini udah bawa apa? Bawa rantang. Nasi rantang. Nasi rantang ke saudara-saudara tuh, ke nenek-nenek saya, ke uwa-uwa saya gitu ya. Terus nanti dikasih uang tuh 1.000, 2.000 gitu. Sekarang ini kalau saya datangnya itu bukan habis sebelum lebaran, tapi pas lebaran saya datang. Terus apa kata saudara-saudara saya ngomong itu, aduh ini cucu nenek yang ganteng, si presiden, si menteri, si jenderal, tambah ganteng aja pasti tambah kaya raya. Coba tuh nenek di persen gitu. Jadi kebalik gitu. Nagih ulang. Nagih ulang gitu. Kan dulu nenek kan suka baik ya sama cucu nenek kamu ya. Dia tuh cuma sekarang tuh nenek persennya jangan 200, 500 ribu aja ya. Akhirnya kita paksa deh, dirayu. Jadi dia nyimpen dulu, dibungain, jadi sekarang 500 ribu. 500 ribu dulu, 2.000 doang Pak Haji. Ngerayanya pinter banget. Ya Allah, cucu nenek udah gede, udah ganteng, udah jadi presiden ya gitu. Oh pasti udah jadi jinak tambah kaya dong. Tuh. Ingat nggak dulu waktu nenek suruh ngasih apa? Bilangnya enak ya. Enak ngasih uang kalau datang. Kalau di Jawa Barat namanya apa? Ni kali ya? Nih ya bisa. Ni. Ya. Nin. Bisa ya. Nin ya. Nin. Iya. Kalau punya cucu Nin ya. Iya, terus dia bilang tuh pasti udah kaya raya bintir ya. Coba tuh sekarang nenek itu apa? Persen gitu. Yang 100.000 ya 500 gitu aja. Yang gitu. Tapi saya harus membutuhkan dari istri saya. Ini saya tahu nggak ya gitu, kalau nggak dia kan nggak tahu sejarahnya gitu. Jadi akhirnya saya bilang ini buat nenek ya gitu. Jadi nagih. Deposito ya. Jadi zaman dulu Bu, kenapa orang-orang anaknya pada sukses? Karena dia maksain zaman dulu sedekah subuhnya tuh habis asar udah dia taruh di depan rumahnya, mau ngambilnya jam berapa aja pokoknya habis asar udah dia taruh, namanya beras jimpitan. Kalau bahasa Sunda namanya beras pelerek. Nah coba kita bikin sekarang, tapi kan sekarang udah nggak ada beras. Kenapa nggak kita m-banking aja? Kenapa nggak kita transfer aja kalau udah habis asar? Mau sedekah 100.000 per hari. Nah Pak Haji, boleh gak sih saya sedekahnya sebulan di muka? Boleh. Kalau 100.000 berarti 100 kali 30 hari berarti 3 juta. Di muka, nggak boleh di belakang. Kelebihannya apa Pak Haji kalau saya sedekah di muka? Misalkan ibu sedekah tanggal 30 September. Tanggal 30 September. Ibu tanggal 1 Oktober nggak akan diculik sama PKI. Ada PKI sekarang. Iya misalkan. Tapi kalau ibu nggak sedekah tanggal 30 September, ibu diculik sama PKI. PKI-nya siapa Bu? Setan. Setannya godain. Nah setan tuh godain dengan banyak cara. Makanya kita nih sama setan selalu bertolak belakang. Saya ngajarin orang. Jadi setan tuh nggak mau kita berbuat baik. Sekecil apapun nggak mau, setan nggak mau, dia pasti godain. Misalkan ibu datang ke RDAY, pasti setan godain. Ngapain lo ke RDAY? Orang RDAY aliran sesat, itu setan Bu. Dan setan tuh ada di medsos. Orang Setannya dari ada di kemarin medsos. pengen kesini nih baru saat ini kejadiannya. Dari kemarin pengen kesini saya. Iya, yang godain banyak. Karena kan yang menghalangi orang datang ke RDAY banyak Bu. Dalam bentuk manusia padahal dalamnya setan. Setan Bu. Karena kan orang datang ke RDAY kan mau ketemu anak yatim berbuat baik kan. Kata setan jangan. Kan anak yatim di sini juga ada. Tuh setan lagi. Berarti kita musuhnya apa? Setan.
Oh ya Pak Haji, boleh tambahin? Ya. Jadi kalau kata Pak Haji itu sedekah subuh itu jangan bolong. Kalau nggak harian, ada mingguan, ada bulanan gitu. Misalnya kalau seharinya 100.000, kalau mingguan berarti 700.000. Kalau kadang-kadang misalnya untuk langsung 10 hari berarti 1 juta. Kalau satu bulan berarti 3 juta. Ya. Itu di muka ya Bu. Tapi kadang-kadang ada yang salah pengertian juga. Sedekah subuhnya di muka di sini. Bukan di sini Bu. Tuh kayak Haji Marco. Haji Marco sedekahnya di muka Bu. Duitnya taruh di jidat sama Haji Marco. Ibu tinggal ngikutin RDAY Pak Haji Dwi apa RDAY Haji Marco. Di muka terus dipoto. Pak Haji fotonya ya. Ibu mesti maklumin ya Haji Marco ya. Soalnya kalau Haji Marco nggak begini, ibu ngantuk. Iya benar. Ya, ibu ngantuk gak? Enggak. Kalau lihat Haji Marco ngantuk gak? Enggak. Lanjut Bos. Iya, jadi Ibu sedekahnya kenapa harus di awal supaya sepanjang tidak lupa, sepanjang malam sampai subuh sampai hari itu kita walaupun kondisi tidak berdoa, lupa tidak doa, kita sudah didoakan oleh malaikat. Jadi kita sudah terselimuti oleh doanya malaikat, jadi ada bala, ada kiriman orang yang mau bikin kita celaka, itu kembali tertolak oleh sedekah. Kalau ada orang yang mau melenglang futsal, dia balik lagi. Tapi sedekahnya di awal dan sebaiknya utamanya di muka. Tidak di mukanya Pak Haji Marco. Nah, di muka itu begini duluan. Contoh, mau pesen obat kuat, tapi hanya pesen. Nggak bayar dulu. Nggak bayar dulu. Semangat nggak ngerjainnya? Bikinnya semangat, nggak semangat. Tapi kalau saat ngomong, Bu, ini saya pesen obat kuat, harganya berapa sebotol? 10.000. 10.000. Nih gue titip 10 juta. Nih 10 juta, 1.000 botol. Semangat. Ngerjainnya Nih gue titipin 10 miliar. Aha. Lebih semangat lagi. Kerjakannya tambah semangat dengan riang gembira. Senang dikasih uang muka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedekah di muka, Allah senang. Membuktikan bahwa kita di hati gitu ya. Iya, bahwa kita Ya. percaya sama Allah. Ini sedekah saya sedekah subuh selama 10 hari. Terus transfer 10 hari lagi, tambah lagi, transfer lagi. 10 hari, begitu lagi. Sehingga terus terselimuti, pintu rezekinya terbuka, balak-balaknya kita sudah tidak mikir. Keyakinannya tambah kuat, tambah PD-nya tambah kuat. Karena kita sudah sedekah. Kebanyakan kita dicopot jadi menteri baru kita sedekah. Dicopot jadi menteri baru sedekah, tuh rame tuh pada sedekah tuh menteri-menteri. Kirain saya tuh habis Dicopot jadi pangdam baru sedekah. Tapi kalau nggak dicopot nggak sedekah, ya. Ya iya karena kurang sedekah. Dicopot, nah baru sedekah. Lanjut. Jadi nambah keyakinan, yakin. Datangi gedung futsalnya, colmek, pasti tidak dilelang. Pasti Tempelin tidak di lelang. tembok. Tembok pasti tidak lelang. Sampai Ya, alat kelamin ibu nempel di tembok. Sampai alat kelamin ibu nempel di tembok. Tempelin. Colek alat kelamin Tempel. ibu, tempelin di tembok. Colek alat kelamin ibu, tempelin di tembok. Sampai alat kelamin ibu nempel di tembok. Ya. Ih, si Pak Haji nih, Kalau- udah mau kayak gimana. Kalau gambarnya ya alat kelamin kan nanti nggak ada yang mau Panitia beli. lelang bingung. Yang lelang bingung. Ini gambar apa di dalam futsal? Katanya gambar pemiliknya. Ya, yang berikutnya terakhir Ibu. Jadi
jangan salah dalam berdoa. Apa? Oh, enggak apa-apa. Tempel kalah itu nanti kalahnya sama tempelan Alat kelamin itu. ibu. Ya. Tempelin di alat Gosok. kelamin ibu. Tempelin sekarang. Ya Ah, tempelin. Nah, tempelin. Dimasukkan. Masukin. Haji Marco liatin. Caranya benar atau salah? Caranya nempel. Caranya nempelin coba. Benar apa salah? Salah. Dibenerin. Perbenerin Haji Marco, benerin. Ibu tata letaknya mesti benar. Tata letaknya Harus pas. harus pas. Ya udah nanti Haji Marco yang nempelin, yang letakin, tenang aja. Tenang aja. Yang penting nanti dikasih tahu caranya, tutorialnya. Ya, fotonya. Tempelkan. Ya, kira-kira futsalnya segede alat kelamin ibu gak? Alat kelamin ibu? Ya, Ibu, doanya jangan mengeluh, jangan meminta. Meminta itu halus. Bos, masukin bos. Tuh ada yang baru datang bos. Saya meminta itu kan bahasa kasarnya apa? Mengemis. Kalau mengemis itu energinya energi negatif. Kalau energinya negatif, maka ya nggak bisa positif kita. Rezeki yang mau datang kabur karena ada musangnya. Kandang ayamnya ada musangnya, maka ayam tidak mau masuk. Karena kalau masuk diterkam oleh musang. Jadi energi negatifnya harus tidak ada. Kalau musang diterkam, kalau Haji Marco diemut. Nah, Ya, ayo. Kasih mic-nya. Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Bintarti binti Ahmad Saleh dari Banyuwangi. Ya. Saya baru pulang dari Hong Kong, Pak Haji, terus ke sini. Dari Hong Kong. Iya. Ya. Terus saya itu besok sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis saya mau umroh Pak Haji bersama Ustadz Nasrullah. Hari Rabu, Kamis. Kamis. Heeh. Oh, berangkat dari mana? Dari sini, dari apa? Hotel Pullman situ bersama Ustadz Nasrullah itu loh Pak Haji, yang apa? Magnet rezeki itu loh. Oh iya, hotel apa? Pullman. Pullman yang di? Di situ Cengkareng, Kak. Hah? Jakarta. Ya, Oh iya. Jakarta. Gimana ceritanya ibu tahu RDAY? Dari YouTube. Terus? Ya di sana itu saya juga sudah ngikutin semua yang disuruh Pak Haji itu ya, bangun jam 12.00-an itu. Tapi Pak Haji semakin saya itu kok dapat anugerah terus masih Pak Haji mungkin. Maksudnya utangnya nambah? Kalau hutang mah enggak. Jadi apa anugerahnya? Anugerahnya itu sakit. Sakit apa? Sakit cuman bisul kecil aja, dioperasi enggak sembuh-sembuh Pak Haji sampai sekarang. Oh jangan dioperasi Bu, kalau bisul. Karena saya orang Jawa, colek alat kelamin kita, taruh di bisul itu. Iya dulu itu tadinya gitu Pak, tadinya kan cuman kecil. Tak kasih celana dalam yang sudah dipakai itu malah semakin besar. Oh jangan celana dalam. Ibu harus japri saya ke gurunya. Pak Haji kalau bisul obatnya apa? Dulu itu saya sering japri Pak Haji tapi nggak pernah Nggak pernah dijawab? Iya. Aduh emang kebangetan Haji Dwi. Sampai berapa kali, sampai Bu Ayi itu aja, saya sampai ikut grupnya Mas Abi itu ya. Waktu Mas Abi umroh itu semua saya ikuti. Japri Bu Ayi, Pak Ayi gitu, saya selalu konsultasi ke sana. Yeah. Colek alat kelamin ibu, taruh di bisul ibu. Zaman dulu Bu, kalau orang bintitan, matanya ada bisulnya, obatnya tuh pakai upil. Upil taruh di
bintitan mata, obatnya itu. Nah ibu gampang, nanti colek alat kelamin ibu taruh di bisulnya. Udah nanti sembuh. Pak Haji, bisulnya sudah apa? Sudah MRI ya, sudah apa endoskopi sama dokter itu. Malah dokter mau disuruh operasi lagi saya. Jangan dong. Saya Kalau dokter Bu, semua harus dioperasi. Iya. Semua harus di USG. Semua harus di rongsen. Kenapa apa di USG, apa di rongsen? Karena kalau nggak di USG, nggak di rongsen, nanti peralatan rumah sakitnya nggak ada yang kepake. Itu kan belinya mahal. Ratusan juta, miliaran. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita juga sama-sama ketipu. Kejedot, rongsen. Nggak ada orang kejedot nggak rongsen, mesti di rongsen. Iya. Sakit batuk, rongsen. Kalau nggak mesin ronsennya nggak laku. Iya. Kok gitu Pak Haji? Ya mumpung rumah sakit nggak endorse gue. Emang begitu Bu. Semua begitu. Mau dioperasi kaki, rongsen dulu, kakinya di rongsen. Baru dioperasi, begitu. Ngapain? Udah pakai ilmu kearifan lokal aja, ilmu zaman dulu. Oh, jadi dicolek. Colek alat kelamin ibu, taruh di lukanya itu. Di yang lukanya. Colek alat kelamin ibu, taruh yang di lukanya. Nggak sampai 9 hari kering sembuh Bu. Amin, alhamdulillah. Ada lagi? Ya nggak ada lah, paling ya cuman apa, ya apa, itu aja dicukupkan rezekinya lah. Kalau minta kaya raya nanti yang penting itu cukup, halal dan barokah. Jadi gitu, ibu di Hong Kong tuh kerja apa? Jaga orang tua. Jaga orang tua. Iya. Udah berapa lama kerja di Hong Kong? Ya hampir 10 tahun. 10 tahun. Iya. Nah di Surabaya tuh yang ibu tinggalin siapa aja di Surabaya? Bukan di Surabaya, saya aslinya Banyuwangi. Nah di Banyuwangi yang ibu tinggalin siapa aja tuh di Banyuwangi? Ada anak, menantu, cucu. Anak saya yang perempuan itu menikah ya, sama menantu, sama anak 2. Kemudian anak yang laki-laki belum menikah 1. Terus sama apa? Besan. Sama besan saya. Jadi ibu cerai mati, cerai hidup? Cerai mati. Cerai mati. Anaknya berapa? 2. 2. 1 perempuan, 1 laki-laki. Sudah lama suami saya Pak Haji meninggal 28 tahun yang lalu. 28 tahun, ya. Jadi anaknya 2. Anaknya 2. Jadi ibu kerja di Hong Kong. Di Hong Kong. Berapa tahun sekali pulang? Kalau dulu mah saya itu kerjanya enggak selamanya. Yang pertama itu cuma 2 tahun. Kemudian berhenti. Mencoba menikah lagi. Tapi cuma jalan 5 tahun enggak apa. Ibu udah pernah nikah? Pernah, cuma 5 tahun. Nikah sama Ustadz Pak Haji, tapi apa Ustadznya itu suka nikah lagi sampai 5 istrinya Pak Haji. Apa? 5 istrinya. 5. Terus saya jadi kasihan sama istri-istrinya itu Pak Haji. Sama-sama. Berarti doanya Pak si bos nggak salah dong. Coba doanya apa? Biar ibu denger. Biar ibu masuk surga. Dengerin. Ayo dengerin. Tadi kan pas mau doa tadi. Jadi ibu tadi kan nanya doanya yang baik gimana ini. Nyambung Bu ya. Jadi kita doanya tidak boleh dengan mengemis. Memohon kepada Allah. Kalau kita minta selalu ke Allah itu kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Ditegur oleh Allah. Kalau sudah ditegur akhirnya ditegor. Ditegor tuh ditebang. Ditebang. Iya, tidak sekedar ditegur tapi ditegor. Nah, itu. Bahasa Banyuwangi sama ya. Ditegor gini ya. Ditegor. Tapi kalau ditegur diingatkan. Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok ngemis minta ngerengek-ngerengek terus? Emang gak pernah dikasih nikmat loh? Mana syukurnya? Karena syarat untuk dinikmatnya dilipat gandakan, kata Allah syaratnya harus bersyukur. Syaratnya harus bersyukur. La ing sakartum.
Jadi jadi ini menjadi syarat, kalau kamu bersyukur, tapi kalau tidak bersyukur tidak. Jadi kalau bersyukur maka pasti aku lipat gandakan nikmatmu yang lain. Berarti doanya harus dengan bersyukur, disyukuri nikmat. Seperti yang selalu diajarkan Pak Haji, doanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Allah telah berikan kepada saya, anak-anak saya, istri saya. Hah? 5. Istrinya kan 5 kali dong. Ulangi lagi. Allah telah berikan kepada saya, anak-anak saya. Kalau masih satu biasanya istri saya. Nah, ini kan sudah 5, jadi malah doanya kan istri saya. Jadi gitu doanya. Jadi ini guyon joknya untuk hiburan. Guyon Bu, guyon. Saya tahu. Guyon ya. Jangan diambil hati ya Bu, humor. Kalau enggak ngantuk soalnya udah asar mau maghrib nih. Udah keliengan. Jadi doanya dengan bersyukur tadi, kita mensyukuri. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah. Allah telah berikan kepada saya, anak-anak saya, istri saya. Istrinya berapa Bu? 5. Satu aja. Oh 5 tapi sekarang sudah enggak jadi semua. Oh enggak jadi semua, enggak. Ini doanya begitu. Kalau jadi Ibu istri yang keberapa? Saya istri yang kedua. Istri yang kedua janda sendiri. Lainnya itu masih muda semua. Muda semua? Iya. Wow. Umur. Ada yang sendiri, janda sendiri, anak saya 2. Ibu umur berapa pada saat nikah sama dia? Pada saat nikah sama dia umur saya 35. 35. Dia masih 28. Wow, berondong. Kenapa Ibu nggak kawin sama Ubi? Kawin sama berondong. Harusnya Ibu kawin sama singkong. Aduh, kawin sama berondong. Sama keripik. Ya, tapi cuman jalan 5 tahun Pak Haji. Sebabnya apa? Itu dia. Ibu selama 5 tahun kawin, itu tiap hari ML apa setahun sekali ML-nya sama dia? Tiap hari Pak Haji. Wow. Menang banyak. Pasti langganannya Bu Yanti kayaknya nih Ustaz. Bu Yanti dagang obat kuat malah nggak pernah ML. Iya. Cuman dagang obat kuat doang. Mendingan Ibu. kayak tukang. Bangun rumah orang. Tapi nggak punya rumah. Jelek. Bikin obat. Tapi nggak ML-ML. Wah. Tenang, tadi cariin Ustadz yang umur 18 tahun. Jadi Ibu sama Ustadz tuh tiap hari ML Ibu? Tiap hari. Bahkan sampai katanya itu istri-istrinya yang lain itu dia nggak bisa hidup katanya Pak Haji. Sama istri yang lain dia nggak bisa ngaceng? Iya. Tapi kalau sama Ibu ngaceng? Iya. Wow. Bos, survei dulu alat kelamin Ibu. Bu, lihat dulu alat kelaminnya. Apa yang bikin bisa ngaceng Pak Ustadz? Saya nggak tahu Pak Haji. Wow. Bentuknya lonjong apa oval, apa bulat? Kotak ya? Wong gebleng. Kotak-kotak. Berarti suami Ibu itu suka menyukai tipe-tipe keibuan. Iya. Jadi yang masih muda-muda nggak nafsu, yang ibu-ibu seperti Ibu ya dia nafsu. Iya. Dia cerita katanya sampai istrinya itu minta mereng itu katanya kok saya nggak bisa hidup ya sama. Kata Pak Ustadznya? Iya. Wow. Kok saya pinginnya sama kamu saja. Wow. Pengennya sama Ibu aja. Ya ampun, luar biasa. Top Bu, saya jempol 2. Tapi saya mau jempol 4 kalau saya udah lihat bentuknya. Haji, saya juga mau jempol deh. Ini 4 dong Haji. 4. Saya 6. yang 4 itu. Bu, apa yang bikin dia kok sama Ibu bisa ngaceng? Apa Ibu pemanasan dulu sebelum ML? Atau Ibu gigit dulu alat kelaminnya Ustadz? Juga enggak dia yang. Apa yang bikin dia bisa ngaceng sama Ibu? Saya enggak tahu, katanya dia
dia dulu yang katanya ngelihat saya itu putih mulus gitu jadi Wow. Pak Haji sangat percaya Pak Haji. katanya saya kayak orang Cina gitu, nggak dibanding sama yang lainnya gitu. Mulus ya Bu ya. Mulus licin ya. Haji Marco percaya gak? Nggak percaya. Karena belum lihat. Belum lihat. Ini acara apa? Ini acara apa sih Pak Haji? Jadi Sore menjelang malam. Jadi sama ibu ngau terus ya, kalau sama yang lainnya selalu bilang puyau gitu ya. Puyau. Artinya apa? Nggak mau bahasa Nggak mau. Cinanya. Oh iya. Emyu lah, emyu. Bahasa Hongkongnya emyu, kalau bahasa Mandarinnya puyau. Puyau. Ya. Nah sekarang ibu usianya berapa? Sekarang sudah 57 lah. 57 berarti lahir tahun 68. 8. Bu, Ya. apa yang bikin ibu 5 tahun pernikahan di usia 35 dari umur 30 tahun ke umur 35, kok ibu bisa pisah sama dia? Apa yang bikin ibu pisah? Gini loh Pak Haji, saya itu kan otomatis ya kasihan ya sama-sama perempuan ya. Setiap itu katanya sampai istrinya itu yang ngelus-ngelus, yang gitu kok nggak bisa Jadi saya itu Gak bisa ngaceng. Itu yang pertama. Terus Oh iya. Coba kasih tahu. Nah kayak gini Bu ya. Kayak gini ya Bu. Kayak gini ya Bu. Kayak gini Bu. Iya. Ah iya katanya. Terus itu kalau kan dia ustadz kan ya kan sering diajak pengajian bareng satu mobil gitu ya. 5-5-nya. Wow. Jadi terus banyak saya itu terus sama jamaah itu saya yang gitu loh Pak Haji. Dilulukan. Yang diteror. Oh diteror. Diterori sama orang banyak itu katanya gara-gara saya semuanya Jadi layu. Ustadznya jadi gitu. Jadi nggak nafsu. Saya nih gitu terus akhirnya ya itulah lain itu. Terus akhirnya dia itu jatuh gitu loh. Jadi ustadz itu jadi nggak laku juga karena juga sering menikah gitu kan. Akhirnya terus ekonominya kurang Saya kan punya anak 2 Pak Haji, dia sendiri punya anak 2, istri tua. Saya akhirnya mikir kalau gini saya kasihan juga ke istri tua ya kan. Akhirnya ekonominya kurang gitu. Terus akhirnya saya mikir ya sudah kalau gitu terus akhirnya saya kembali pulang kerja ke luar negeri lagi itu. Nah pada saat ibu minta cerai atau dicerai sama suaminya? Saya yang minta. Ibu minta, terus dia mau? Dia mau. Kenapa kok dia mau? Kan ngelepasin. Sebenarnya dia nggak mau ngelepasin. Iya nggak mau, kan punya ibu pulen. Nggak mau. Ada lagunya. Nggak mau. Sampai sekarang masih ngejar-ngejar Pak Haji. Nggak mau gitu. Gak mau cerai, maunya dilanjut. Gak mau cerai, maunya dilanjut. Aduh. Sampai sekarang masih ngejar-ngejar Pak Haji, tapi saya nggak mau lagi. Gak mau pulang, maunya digoyang. Nah, ayo Haji Marco. Gak mau cerai, maunya digoyang. Gak mau cerai, maunya digoyang. Nah pada saat ibu minta, kan akhirnya pisah tuh Bu. Dia masih kangen gak sama alat kelamin ibu? Masih kangen. Wow. Ya. Katanya bentuknya udah lupa, tapi rasanya nggak pernah lupa. Soalnya alat kelamin ibu, kalau pada saat alat kelaminnya suami masuk, alat kelaminnya ibu bisa ngemot. Emut. Ya kan? Jawab. Iya kan? Iya. Langsung kubatal Pak Haji. Wow. Jadi, iya. Soalnya kalau alat kelaminnya suaminya dimasukin, alat kelaminnya ustadz dimasukin pas diteken, diem aja. Ini alat kelamin ibu bisa emut. Dan itu nggak semua orang perempuan bisa. Itu Bu, kalau pas imut itu kan bunyi mut. Jadi suami ibu langsung kepalanya nyut. Jadi kalau dia ngemut, perut ibu tuh ndut. Ya kan Bu?
Iya. Jawab. Iya. Ya. Ya. Hah? Iya. Wih, yang ngomong Yanti loh Bu Haji. Wow. Kalau Pak Haji itu pakai siang-siang itu pakai tabir surya. Kalau saya agak gelap kan, jadinya pakai tabir mimpi. Iya, karena gelap. Kalau Pak Haji kan terang, tabir surya. Kalau saya pakainya tabir mimpi. Nah, ibu tuh bisa ngemut alat kelamin suami. Mut. Itu dari gadis apa pas sama Ustadz, Bu? Masih dari gadis Pak Haji. Dari gadis. Wow. Buktinya banyak apa ya? Banyak laki-laki itu yang selalu godain saya. Wow. Setiap laki-laki itu setiap ketemu itu mesti pingin gitu Pak Haji. Saya Wow. sering mau diperkosa laki-laki itu sering Wow. Pak Haji. Banyakan betul. laki-laki itu ngelihat saya itu mesti nafsu sudah. Wow. Iya. Karena nih kita bertiga aja lihat ibu aja udah ngaceng. Lo pura-pura ketawa, lo ngaceng tahu. Cuma begini doang. Dari tadi ibu nggak lihat celananya dikempit-kempit mulu, dikempit no. Oh jadi emang dari gadis ya Bu ya? Iya. Laki-laki kalau ngelihat ibu pasti ngaceng ya? Iya, sering Pak Haji saya tiba-tiba gitu sampai pernah itu ya pegawai pegawai kelurahan itu Pak Haji. Ya. Kan waktu itu saya mau masuk mau daftar ke Taiwan itu, Ya. kan ngurusi surat-surat. Dari Banyuwangi itu saya diantar kantor Banyuwangi, langsung dimasukkan di hotel Pak Haji, langsung saya dikujer katanya nggak kuat gitu ngelihat Nggak kuat. saya. Iya. Sampai saya dorong gini, saya gigit tangannya Pak Haji. Iya. itu pernah. Kenapa nggak digigit alat kelaminnya Bu? Kalau tangannya ya nggak berasa apa. Takut. Pak Haji, Pak Haji. kalau ibu ini kan sering mau diperkosa laki-laki. Tapi kalau Ibu Yanti sering memperkosa laki-laki. Wah. Kalau ibu mau diperkosa laki-laki. Kalau Bu Yanti pengen memperkosa laki-laki. Jadi bener Bu ya, dari muda ya Bu ya? Iya, Dari muda orang lihat Kalau ibu udah dihitung, ngaceng ya? Karena iya. usia ibu 57 aja nih kita udah pada ngaceng semua nih. 57. Luar biasa. Iya. Haji Marco nih udah mulai garang nih Bu. Udah mau nerekam nih. Oh jadi ibu jadi lahiran tahun 67. 68. 68. Iya. Iya. Berapa bersaudara Bu? Saya ada 3 bersaudara. Lakinya berapa, perempuan berapa? Adik saya perempuan 1, yang bungsu laki-laki 1. Jadi 3 bersaudara. 3. Nah, dari ibu punya saudara kandung yang perempuan sama ibu sama apa beda tuh kalau laki-laki ngelihat dia ngaceng apa enggak? Kalau ibu lihat pandangan ibu. Lebih condong ke saya. Ke Adik saya, ibu ya? adik saya juga cantik ya, lebih cantik juga lebih mulus, tapi kebanyakan itu Ke ibu ya? Ke saya. Bu, kalau saya boleh tahu Bu. Ibu ada tai lalatnya gak di tete, di alat kelamin sama di punggung belakang? Kayaknya enggak tahu saya. Di punggung belakang ada gak? Soalnya kalau ada, ini buat teman-teman para wanita yang gak ada, nanti Haji Marco mau bikinin tai lalat. Enggak ada kayaknya kalau di punggung ada. Ada Ada Bu ya. Oh. Ada kan? Tai lalatnya kan? Nah jadi perempuan yang ada tai lalatnya di punggung, hampir semua laki-laki kalau ketemu sama dia papasan pasti ngaceng. Jangankan laki-laki, gajah aja kalau lihat dia ngaceng. Gajah. Masih alat kelamin. Nah kalau di tetenya ibu ada tai lalatnya gak? Tetenya kayaknya enggak. Nanti ibu periksa dulu ya Bu. Saya periksa ya Bu. Pak Haji izin mau periksa dulu. Jangan, jangan itu. Oh kirain boleh Pak Haji. Itu jatahnya kameramen. Oh. Kan ini bak kamera. Nah di alat kelamin ibu ada tai lalatnya gak?
nggak tahu, nggak pernah. Nah, lihat nanti ya. ibu periksa ya. Heeh. Kalau ada tai lalatnya di alat kelamin ibu dan di tete ibu, walaupun ibu kerja duitnya banyak, habis aja. Betul Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Nggak pernah, saya kerja di Taiwan itu 8 tahun, di Hong Kong 8 tahun. Sama sekali nggak ada hasilnya. Nggak ngumpul. Nggak ngumpul. Kan harusnya ibu Bahkan ngumpul. rumah aja nggak ada ya, belum punya rumah. Iya, harusnya ibu kerja Hmm. di Taiwan. Ibu ngumpul, minimal punya tabungan, Iya. punya kos-kosan, punya rumah, punya tanah, Iya. punya kendaraan gitu. Iya sama sekali nggak ngumpul Pak Haji. Setiap dapat mau ngumpul pasti hilang. Gampang, Padahal, nanti ibu paksain, iya. lihat di alat kelamin ibu ada tai lalatnya gak. Nanti ibu periksa di tete ibu ada tai lalatnya gak. Kalau ada, ibu paksain privat, nanti saya kasih tahu tolak balaknya. Baik, Pak. Ya, karena kalau saya kasih tahu sekarang bahaya, karena ada Bu Yanti. Bu Yanti baru bikin tai lalat kemarin, takutnya dihapus. Jangan Bu, jangan dihapus. Udah lanjutin aja, biar utangnya nambah terus. Jadi kalau orang tai lalatnya di tete atau di alat kelamin, utangnya mau lunas, top up. Utangnya mau lunas, Top up. pindah bank, take over. Utangnya mau lunas, di reschedule lagi, diperpanjang lagi cicilannya. Akhirnya utangnya nggak lunas-lunas. Tapi ada tolak balaknya. Tenang aja, ada tolak balaknya. Baik, Pak Haji. Nah, tai lalat yang di punggung belakang biarin. Dipelihara aja nggak apa-apa. Iya. Baik, Pak Haji. Terus ibu apa yang tertarik dari RDAE? Kok maksain jauh-jauh dari Banyuwangi ke RDAE Bu? Iya, Jauh-jauh itu, Pak Haji, dari Banyuwangi. Saya dulu itu memang agama saya masih tipis ya, agama Islam itu masih kurang anu. Saya tertarik terus dari situ. Bahkan Ibu nonton YouTube RDAE di Banyuwangi atau di Hong di Kong? Hong Kong sana Pak Di Haji. Hong Kong. Saya kenal Pak Haji itu Maret ya, Maret terus saya langsung menghubungi Bu Ayi itu. Saya juga sering dulu itu lewat Bu Ayi itu sedekah subuh itu saya melakukan terus. Yang tertarik ya itu saya belum pernah membaca Al-Quran Pak Haji. Ya. Terus kenal YouTube-nya Pak Haji itu, waduh ini. Terus saya tertarik ada anak yatimnya juga itu ya. Terus ada setiap malam itu saya juga ikut Tahajud. Tahajud itu juga Live itu tahajud. selalu ikut saya Pak Haji. Setiap ada anak yatim live itu saya ikut gitu. Ya, sambil ijab ya tahajud. Sambil ijab itu. Saya sampai bilang gini, saya harus bisa ke tempatnya Pak Haji Ke RDAE. gitu. Ke RDAE ini sepertinya kayaknya saya sebelum ketemu Pak Haji itu kayak riadoh kan ya. Karena kan setiap kerja itu kok saya ini uangnya nggak tahu kemana. Nggak ngumpul. Nggak ngumpul. Akhirnya saya riadoh Pak Haji sampai 40 malam. Sholat tahajud terus ya itu tiba-tiba kok lihat YouTube-nya Pak Haji itu. Setiap saya skip datang lagi. Wah ini berarti Petunjuk. Iya petunjuk Dari situ. Allah. Terus dari situ saya mengikuti itu. Dulu saya sebelum operasi itu tiap malam mandi malam Pak Haji. Terus setelah operasi kan nggak boleh basah ini. Dulu itu terus akhirnya. Di mana bisulnya Bu? Di ini pantat yang kiri ini. Pantat kiri. Sekarang itu masih sebenarnya ukurannya itu kecil Pak Haji. Masih mengeluarkan nanah sedikit-sedikit gitu. Tadinya kan sudah mau sembuh. Terus saya periksa ke dokter kan. Dok kok luka saya ini padahal lubangnya itu kecil sebesar jarum kok masih ada keluar itunya gitu. Nanahnya gitu. Terus dokternya bilang gini. Yang ngoperasi itu dikasih salep saya, dikali salep fusidin itu. Dikasih salep itu bukannya malah sembuh. Kayak terbakar gitu Pak Haji. Iya. Kayak terbakar terus malah melepuh. Kayak luka bakar itu terus akibatnya sampai sekarang enggak. Nah, Ibu nanti malam tidur di mana? Saya nanti malam tidur di hotel Pullman gitu, situ. Kapan? Nanti malam. Tadi malam. Bukan ini tadi dari Banyuwangi saya naik pesawat terus ke sini. Ke sini. Nanti malam tidur di mana? Di hotel Pullman. Oh, udah tidur di hotel Pullman. Iya, di kan bandara. Besok manasik haji. Besok manasik umroh. Ah. Itu. Oh iya. Ini tadi saya
nyuruh keponaan, saya pingin tahu tempatnya Pak Haji, tolong mumpung saya Oh, keponakan ibu tinggal di sini? di Bogor. Di Bogor. Tadi dijemput di bandara. Seharusnya dari bandara tadi kan dijemput ke hotel. Iya, dekat. Terus saya Paksain ke RDAY. Wow, paksain ke sini. Saya sudah dari waktu pertama pulang itu pokoknya saya harus bisa ke RDAY, saya bilang. Iya. Saya telepon ponaan saya, tolong ya kamu hari ini jangan kerja. Kebetulan saya terbang ke Jakarta, saya anterin ke sini. Tadi itu muter Pak Haji nggak ketemu. Untungnya supirnya itu tahu lewat jalan tikus sana kan. Oh, naik Grab? Bukan. Oh, Naik apa? Itu temennya, mungkin temennya ponaan saya mungkin. Karena longsor jadi muter jalannya. Oh. Iya. Oh, supirnya saudara ibu? Ponaan saya mungkin itu temannya apa gimana? Oh, belum iya, tanya gitu, nanti tak tanyain kan. Iya. Yang bantuin. Iya, Jadi iya. tadi muter sampai sana, waduh kok jauh ya. Boleh. Jadi nanti ibu sebelum pulang, Iya. ibu tunggu dulu di ruangan pencerahan, ruangan tunggu di sini. Iya. Nanti ibu saya bikin air asinan. Nanti ibu minum 1 gelas, udah langsung kering. Nanti obatnya pakai colekan alat kelamin ibu taruh di situ. Oh, baik. Manjur gak? Manjur. Ntar saya bikinin air asinan Iya. dari RDAY. Manjur bu. Nanti ibu minum. Udah minum. Paham saya Pak Haji. Paham ya? Iya. Soalnya ibu jauh-jauh kan. Maksain dari Wangi, maksain terbang ke Jakarta. Ketemu saya dulu. Baru ibu jalanin sama Pak Nasrullah. Kan luar biasa. RDAY di Peman ya kan? Iya. Tapi tenang aja bu. Yang penting ibu paksain. Ibu udah umroh. Berapa umroh bu, biaya umroh? Saya ini sama Pak Nas itu 40 lebih ya. Kalau seluruhnya sih 45. 45 juta. Sebab yang mimpin sendiri Pak Ustadz Nasrullah sendiri. Kalau yang mimpin Ustadz yang lain itu biasanya cuma 35. Oh kalau Pak Nasrullah 43. 45. Itu yang yang ada 2 macam Pak Haji. Kalau yang Aden itu kan hotelnya yang bintang 4. Terus yang hotel bintang 5 yang cuman deket itu cuman 50 meter itu 50 lebih. 50 juta. 50. Oh sama kayak Maktur dong ya? Iya. Kan bilangnya itu supercam yang spesial gitu loh khususan. Jadi lebih mahal dibanding. Terus juga lama juga 12 hari, 14 hari lah. Ibu 12 hari ya? Plus manasik 1 hari di Hotel Pullman, jadi ya 14 hari lah gitu. Berapa bu, rombongan ibu berapa timnya ibu? Teman-teman ibu? Ini ada 185. 185. Oh, iya. Ada berapa bis gitu, saya bis 3. Ya, gak apa-apa. Yang penting pokoknya ibu, jangan sampai umrohnya ibu pahalanya habis karena ibu julid atau gibah. Betul. Kan ibu udah umroh, udah bayar 45 juta. Ya. Ibu pikir pasti masuk surga dong. Pasti umrohnya mabrur dong. Berarti pahalanya banyak. Pas kita lihat, kok mana saya udah umroh sama Pak Nasrullah. Kok belum terkabul juga, katanya hajatnya pasti terkabul, kok belum? Pas kita teliti, oh iya gue suka julid sama mantu. Oh iya gue suka gibah sama mantu. Ngomongnya kemana? Ke cucu. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Sama tetangga nggak boleh. Kayak tadi bu, yang privat. Pak Haji, gimana caranya biar hajat saya terkabul? Coba ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Nah dia jalanin, syukurin, nikmatin. Alhamdulillah bu terkabul. Nah maksud saya ibu juga harus bisa kayak gini. Karena ini acaranya gampang kok. Tidak boleh gibah sama tidak boleh julid. Berat gak kira-kira bu? Enggak lah kalau dipraktekin enggak. Ya. Insya Allah. Harus ya. Iya, harus. Sayang karena ibu udah jauh-jauh. Terus ada lagi gak pertanyaan bu? Saya kira bebas ibu mau nanya apa, mumpung saya kasih kesempatan. Itu Pak Haji, anak saya yang cowok itu, yang laki-laki itu sudah 28 tahun saya ingin menikah, temennya sudah menikah semua Pak Haji. Gampang bu, dia nyambung gak sama ilmu RDAY?
Enggak pernah belum pernah tahu RDAY Pak Haji. Kalau dia disaranin mau gak? Kemungkinan mau lah. Jadi dia wajib pakai celana dalam perempuan yang paling mahal. Oh, gitu. Kalau dia nggak mau, ibu yang pakai. Saya yang pakai. Ya, ibu beli celana dalam laki-laki yang paling mahal. Laki-laki. Oh. Nanti ibu niat pakai celana dalam. Saya niat pakai celana dalam laki-laki yang paling mahal. Hajat saya, putra saya, nama bin naik ke pelaminan tahun ini. Oh gitu Pak. Tapi kalau dia yang mau pakai lebih manjur. Iya. Baik. Ibu praktekin saya coba langsung. Saya coba saya suruh mau apa enggak. Ya, ibu paksain ya. Bu, tamu saya itu dia hajatnya sudah terkabul. Tadi saksinya Haji Marco. Kemarin saksinya Haji Marco. Kemarin. Dia itu kawin sama orang Itali. Dia kawin sama orang. Itu Bu, air asinan. Nanti ibu minum ya. Iya, Mas. Kan ibu berangkat hari Kamis. Kamis. Nah, ini hari Selasa ibu minum. Iya. Hari Rebo ibu minum. Iya. Hari Kamis sebelum berangkat ibu minum. Itu tiga botol. 3 botol. 3 hari. Berarti 1 hari 1 botol. Botol. Gitu. Oh. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Penyakit saya yang ada di pantat kering sembuh normal. Ibu minum. Nanti kalau ibu mau kaya raya begitu juga. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY. Saya pulang umroh kaya raya penghasilannya sebulan 10 miliar. Ibu minum. Pasti 10 miliar. Air asinan tuh manjur banget Bu. Tapi harus gratis Bu. Nggak boleh beli. Kalau beli nggak manjur. Karena kalau beli kan kita punya ambisi. Kalau gratis. Kan ibu tanpa minta saya bikinin gratis kan. Nanti ibu minum. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe. Saya di Banyuwangi punya hotel 10 lantai. Minum. Nanti ibu punya hotel 10 lantai. Ibu apa hajatnya? Itu air asinan manjur Bu. Oke? Ada lagi? Udah Pak Haji. Boleh. Cukup, dari Tasik ada pertanyaan lagi ya sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Caranya centong tuh gimana? Nyentong. Iya. Ibu nyentongin pakai duit. Ganjil. Oh gitu. Ya. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Uang masuk 10 miliar, uang masuk 10 miliar, uang masuk 10 miliar. Nanti masuk 10 miliar. Oh gitu. Tunai. Masuk. Itu waktunya kapan aja? Habis sholat. Habis sholat. Habis subuh. Habis subuh. Habis duhur. Oh. Habis asar. Habis maghrib. Habis isya. Ya. Ibu nyentongin. Nyentonginnya di rumah di atas sajadah boleh. Sambil duduk boleh. Manjur. Tapi yang penting ibu kan futsalnya nggak dilelang. Iya, jangan dong Pak. Ya kan ibu belum bikin. Nanti ibu bikin dulu. Ya. Tempelin dulu. Ya. Bisa? Insya Allah. Harus. Pasti. Pasti. Pasti bisa. Lupa. Oke? Oke. Ibu yang dari Banyuwangi ada lagi sebelum saya tutup. Waktunya Haji Marco makan nasi padang soalnya. Dia dari tadi itu apa? nggak bisa senyum. Pak Haji bisa apa? Tukar itu uang apa? Uang apa? Itu, uang apa Pak? Bibit, uang bibit. Uang bibit nggak usah tukar. Nanti saya kasih aja. Oh, Khusus buat ibu dari Banyuwangi ntar saya kasih. makasih. Nggak Pak usah Haji. tukar. Dari saya gratis. Makasih. Ya. Kalau ibu dikubur hidup-hidup. Ya. Jadi nanti ibu saya kasih aja. Makasih Pak Gratis. Dari Banyuwangi. Apa ibu nonton dari Hong Kong. Wow, luar biasa. Oh, setiap hari saya nonton Pak Haji ya. Ibu tiap hari nonton? Iya, kan saya kerjaannya cuman apa? Banyak duduknya. Nenek saya itu nonton TV gitu. Saya nonton YouTube sampai malam. Oh iya, yang ditonton YouTube RDAY. RDAY. Ya Allah.
Gue kasih bonus Bu, uang bibit gratis. Sambil tertawa-tertawa sendiri Pak Haji itu. Itu malah yang jam 12 itu Pak Haji pencerahan itu saya nonton sampai pagi, sampai anak yatim ijab itu saya malam nggak pernah tidur Pak Haji. Wow, ini namanya pasien militan dari Hong Kong. Tidurnya itu pagi jam 11 gitu habis tahap. Saya setuju Ibu malam-malam nggak pernah tidur nonton RDI, saya setuju. Ya. Kalau Bu Yanti nggak pernah tidur bikin obat kuat. Bikin obat kuat mulu. Saya sambil doa saya harus ketemu Pak Haji, saya harus ketemu Pak Haji, saya bilang gitu. Tapi anehnya itu setiap saya WA Pak Haji itu mesti nggak pernah dilihat. Nggak pernah, coba Ibu japri saya. Sekarang japri saya. Ibu japri saya sekarang. Halo gitu. Halo. Ibu yang japri saya. Halo. Ibu saya suruh japri malah yang masuk nih japriannya Bu Yanti. Nomornya sudah 087 087 87 877 18 16 18 087 877 18 16 18. Ibu japri saya. Pak Haji, saya yang dari Banyuwangi. Yang tadi saya privat. Sebab nomornya kan baru ini dari sini baru. Ya, nggak apa-apa. Ibu japri saya. Pak Haji, saya yang dari Banyuwangi. Kok nggak terkirim? Coba kirim dulu. Enggak, maksudnya ini nggak terkirim apa internet saya nggak. Ajarin Man. Ibunya agak blow on dari Banyuwangi. Enggak, maksudnya ukurannya pas. Tapi enggak saya daftarin 1 bulan itu dari Hongkong. Kan masih anunya Hongkong gitu. Bisa, Bos.
Bukan ngantuk, waktunya itu makan nasi Padang. Ya, udah saya beliin tuh. Nanti habis ini kita ada pripat soalnya. Ya, boleh. Nanti ada yang pripat kok habis maghrib. Ya, boleh. Ya. Bisa, Man? Oh iya. Coba japri ke gue. Ibu japri ke saya. Halo. Ibu japri ke saya. Japrin ke gue, Man. 087 877 18 16 18. Saya dari Banyuwangi gitu, Man. Saya dari Banyuwangi, 5229. Saya dari Banyuwangi. Bintartik. Mana uang bibit? Kasih Haji Marco, ajarin dia nyentongin. Ibu situ aja, ntar diajarin Haji Marco dari sini. Duduk sini Haji Marco, ajarin dari situ aja nih. Duduk di sini biar disorot kamera. Yuk promosi. Ini Bu dengerin Bu kayak gini nyentong ini. Ini ada 50.000, 75.000 sama 100.000. Jadi cara manggilnya seperti ini ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca alhamdulillah dulu 9 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali. Ucapnya dengan menghadap dahulu. Ini arahnya sih ya Bu, ke arah saya Bu. Ya, biar bisa megang. Dengan menghadap dahulu Allah SWT yang Maha Pengasih wa Penyayang. Dan wasilah amin aminnya anak tingkatan B pimpinan dari Bapak Haji Suwanto Suwanto. Saya memanggil uang yang warna merah, yang warna biru, yang ganteng, karena ini dari yang ganteng ya, presidennya, dan ini yang cantik-cantik, yang ganteng, yang cantik, masuk dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Saya memanggil uang dan wasilahnya anak yatim kanan B, pasti uang masuk ke rekening saya, ke dompet saya, ke tas saya, ke pundi-pundi keuangan saya. Uang saya, kita panggilnya uang saya karena kita harus bahagia di sini. Uang saya, aku menunggu kamu ya untuk datang ke rekening saya
beliau kepada saya, dental saya maupun kreatif saya, kedua saya dengan jumlah ratusan miliar. Mudah-mudahan yang saya serahkan dari berbagai arah sangat bermanfaat juga yang datang setiap hari saya menunggumu untuk datang sebelumnya di bulan ini dan soalnya kalau anak kami suaminya dimasukin, kalau datang dimasukin pas bertekan, diem aja, dia alat-alat itu bisa mut, dan juga semua orang perempuan bisa. Dan apabila engkau menggunakan sebagai alat jual beli, kamu datang lagi ya, jadi kalau dia kebun, perut ibu tuh dari jangan seperti jawab, ya. Taiwan, Mesan ringgit, maupun dolar, maupun yen Jepang. Kalau masuk ya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Saya menunggumu, ingat saya menunggumu. Setiap bulannya 10 miliar. Datang ya sayang, datang. Dan kalau ibu punya uang misalnya ada 1 juta, 2 juta, ibu tumpuk, ibu ikat pakai karet untuk diambil bersama. Untuk supaya nggak tertukar, ibu bisa tulis di sini RDAY. Di sini lagi RDAY, dan ini berarti uang ini uang ibu dari Pak Haji. Ibu silahkan ibu panggil uang itu dengan berulang-ulang supaya kita memanggil ayam. Kalau kita pakai sebentar doang sekali, ayamnya nggak datang. Tapi kalau bilang ker, ayamnya datang. Begitu juga kata Pak Haji, kalau kita manggil kucing, kucingnya cuma nengok doang. Tapi kalau benarnya pus, itu kucingnya datang. Dan ini cara mendulang gitu ya, ibu harus senang, harus jangan sedih, uang datang sayang, wah saya butuh uang, jadi ibu harus senang, uang sayang, ganteng, cantik, kadang-kadang oleh ibu datang ya, aku nunggumu, jadi kita bisa sahabat. Dan ibu buka. Jangan ngarep, misalnya aku dibuka, nanti saya bawa minum dulu. Jangan, jadi ibu jangan ngarep, jangan ngarep, tapi lakukan prosesnya, jangan ya. Dan untuk apa? Centong ini juga ibu bisa gunakan untuk ketika ibu ada yang dirasa misalnya sakit, atau mungkin juga ibu ada di belakang ibu yang di tempatnya sakit, di depan juga ya penjualan juga di sembuhnya datang, sakitnya hilang, sembuh datang, sakitnya hilang, kaki atau apa, kalau mumet atau ibu ini aja. Oke ibu, ada yang ibu pertanyakan lagi? Cukup ya? Oke. So, ini uangnya ibu. Disimpan ya. Sama. Sisi. Kamsahamnida. Rumah itu ya. Masih lagi? Yuk. Cek. Monggo. Mari Bu. Terima kasih banyak. Kabul ya, semangat ya. Semoga pasti umrohnya mabrur. Amin. Oke. Sisi. Dia kayak ini apa? English style. Dia kayak Pak Bolot. Oke. Cek. Tes satu. Oke, assalamualaikum. Om Lukman kayaknya agak sebelah sini Om, biar kita satu pandangan hidup. Bandung langsung hidup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Bapak Ibu,
para penonton setia RDAY Official Bapak Haji Dusanto. Sebelum kita closing live streamingnya, Ya, sekilas info RDAY. ya. Apa nih yang mau disampaikan Pak Marco? Sekilas info RDAY yaitu seperti biasa Minggu Minggu 12 Oktober. 12 Oktober Dari di pagi sampai sore kita ada acara berenang bersama anak-anak yatim sebanyak 500 anak yatim di kolam di renang kolam renang Taman Herbal Insani di Parung Bogor. Ya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bergabung sama kita, bisa ijab kabul, bisa bersedekah, dan juga bisa berbagi untuk memuliakan anak-anak yatim di kolam renang. Betul. Jadi khusus minggu besok nih, khusus di hari Minggu besok biasanya kita di acara kegiatannya di Lembah Hijau ya, di kolam renang Lembah Hijau. Nah, untuk Minggu tanggal 12 pindah tempat di Taman Herbal Insani ya, karena ini permintaan dari Bapak Mail Trapel kalau kata orang Sumatera Trapel. Ya. Okay. Jadi bagi warga Lampung juga nih ya, karena nanti juga ada privat di sana ya. Iya betul. Marco ya. Ada tentunya privat pencerahan bersama Pak Haji Dusanto. Nah, gratis. Betul. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau hadir bisa langsung japri ke Pak Mail aja. Betul. Iya. Berapa nomor Pak Mail? Pak Mail lupa. 0877 8002 8001. Oke. Ya. Jadi buat Bapak Ibu kalau mau ke RDAY dulu nih, mulai dari hari Jumat nih, mau ngikutin kegiatan di RDAY, saya pengen weekendan di RDAY, silakan. Ya. Karena kan Jumat malam agendanya biasa. Biasa, pencerahan bersama Bapak Haji Dusanto. Jumat malam. Api Unggun, kalau malam Jumat pencerahan. Pencerahan, ya. Malam Jumat. Adapun pengen ikut pencerahan dulu dari malam Jumat, silakan. Jumat malamnya Api Unggun. Api Unggun, oke. Sabtu pagi, odong-odong ke kebun. Sport, olahraga. Games ya. Iya kan? Iya. Nah, dilanjut dengan minggu swimming. Taman Herbal Insani di Parung Bogor. Jadi buat Bapak Ibu ya, bawa anak-anaknya nih, khusus warga Jabodetabek, Tangsel, Depok, dan sekitarnya. Banten juga bisa ya? Banten bisa, ya kan? Parung, Pamulang, Pondok Cabe, Cirende, apalagi Lebak Bulus, ya. Ciputat, ya kan? Pokoknya merapat ya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat muncrat air kolam renangnya. Karena Bapak Ibu bisa nyebur langsung. Iya benar ya. Paksain juga Bapak Ibu jangan cuman datang duduk manis, tapi join, berkegiatan maksudnya, ikut berenang, nikmati suasananya. Iya, kayak kemarin tuh bikin challenge Pak Haji Marco. Iya, betul. Pada senang, pada seru gitu ya. Iya, betul. Heboh ya. Iya, betul. Lempar koin. Betul. Ya kan? Ngeliat nggak kemarin? Betul. Saya kerjain Pak Haji Marco. Dari kolam sini, saya mau lempar, saya kabur ke sono. Anak-anak lari ke sini. Iya, seru. Terus kan kemarin juga di kolam renang tuh ada siapa tuh yang Mbak Ji. Ya. Turut meramaikan juga, luar biasa. Jadi buat Bapak Ibu, pokoknya paksain datang karena tempatnya juga sangat menarik ya. Iya, betul. Taman Herbal Insani itu ada banyak permainan. Gitu. Pokoknya seperti apa? Naik angsa. Banyak. Ada beca, ya kan? Beca mini. Itu kayaknya Pak Haji Marco bisa tuh. Bisa ya. Nah, ngasih makan itu apa? Kelinci, ngasih makan kura-kura, bisa kasih makan juga ini apa? Yatim. Bukan, rusa. Oh iya. Yang mungkin pastinya di RDAY juga nanti kita punya rusa. Pokoknya dijamin tempatnya seru, colorful ya kan, dan dijamin happy karena ada Haji Marco di sana. Ada Haji Marco di sana. Dan tentunya ada makanan-makanan di sana, ada jajanan anak yatim. Ada cilor, ada takoyaki. Telur gulung, takoyaki, dan juga yang lainnya. Ada minuman juga, dan makanan lainnya. Pokoknya seru. Bapak Ibu juga bisa join, oke? Pokoknya langsung aja. Ini yang mau langsung boleh ketik di Google Map. Ya. Taman Herbal Insani Parung Bogor. Atau japri ke Pak Mail atau bisa WA ke hotline RDAY. Betul. Ya.
Sekian dulu. Apa? Bisa. Wah iya. Ijab. Pasti dong. Buat Otomatis. bapak-bapak, ibu-ibu bisa ijab. Otomatis. Iya. Jadi buat Bapak Ibu nih, setiap kegiatan RDAY dimanapun pasti endingnya itu Iya, ijab. ijab kabul Iya, bersama kabul anak bersama yatim yatim, ya. Dan bagi yang belum bisa hadir nih Pak Haji Marco, boleh nggak saya titip ijab nih? Karena saya jaraknya jauh nih, saya di Ya. California, Oke. apa di Philadelphia atau di Zimbabwe kan. Sedekah nih, yang mau sedekah, yang mau Oke. titip. Buat sahabat yang ingin bersedekah tanpa bisa datang ke kandang, Berhalangan tanpa ya, hadir, atau jarak. mungkin karena jarak atau sesuatu hal, bisa transfer langsung ke nomor rekeningnya Pak Haji Dusanto, baik yang di BNI, BRI, Mandiri maupun BCA. Ya, Ya. untuk nomor rekeningnya Bapak Ibu bisa cek di Bisa. kolom deskripsi Betul, atau WA aja ke nomor hotline Iya, di 0812 898 234. iya betul. Ya. Iya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang pengen titip sedekah untuk acara kegiatan di hari Minggu, boleh langsung transfer ke nomor rekeningnya Pak Haji atas nama Dwi Susanto. Iya. BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Ya. Dan untuk sahabat mungkin ingin dibacakan, nanti kan dibacakan tuh Ya, di hajatnya. acara hajatnya, ditulis di situ atau di WA Ya. nama bin atau binti hajatnya apa. Nanti dibacakan oleh Ustadz dan akan diaminkan oleh anak-anak yatim. Ya. Ya. Oke, sekian Bapak Ibu ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kabul. Qabul, amin. Alhamdulillah.